datang di podcast Ruang Tamu. Saya Sofyan sebagai host di sini, dan akhir-akhir ini saya melihat banyak sekali video yang beredar di media sosial, yaitu perundungan di dunia kerja yang dilakukan oleh satu perempuan dan satu laki-laki dengan korban perempuan. Dan kita sangat beruntung sekali kita bisa mengundang korban tersebut di podcast ini. Sebelumnya terima kasih sudah datang di podcast kita. Sama-sama, kami juga berterima kasih karena sudah diundang di podcast ini. Dan juga kita kedatangan seorang psikiater. Halo Kak Laura, terima kasih sudah datang di podcast saya. Jadi gimana ya Kak, itu cerita awalnya sebelum kejadian Kak Di mengalami perundungan di dunia kerja? Jadi saya bekerja di perusahaan itu sudah hampir 1,5 tahun. Awalnya berjalan dengan baik. Namun 6 bulan terakhir ini saya mulai mendapatkan perlakuan yang kurang baik yang dilakukan oleh rekan kerja saya, seorang pria dan seorang wanita. Mereka mengajak, bahkan hampir menghalangi pekerjaan saya. Oke, tapi sebelumnya Kak D ini udah mengalami perundungan belum? Awal-awal sebelum 6 bulan terakhir ini. Untuk tempat kerja sebelumnya itu saya sama sekali belum pernah mengalami kejadian seperti ini. Oh, berarti Kak D ini awalnya nggak tahu ya kalau videonya viral di media sosial itu ya? Saya sebelumnya nggak tahu kalau video saya itu viral. Jadi saya itu tahunya dikasih tahu oleh bapak saya. Nah, waktu itu kejadiannya itu teman saya itu menghubungi saya, mengirim video saya, Pak, ini bukannya video anak Bapak. Langsung saya cek, benar itu anak saya. Langsung saya cross check ke anak saya tanyain tuh anak saya, ini beneran kamu di kerjaanmu kayak gini? Nah, dia nggak berani jawab. Kalau masalah di dunia kerja itu dia nggak pernah cerita ke saya. Nah, setelah itu saya tanpa pikir panjang langsung membuat surat laporan ke kepolisian. Terus untuk kasusnya sendiri itu sudah sampai mana Pak? Untuk saat ini tuh pelaku sudah di tahap pemeriksaan oleh kepolisian setempat. Baik, jadi Kak D itu sebelum kerja di perusahaan tersebut itu bekerja di mana dan menjadi apa? Jadi sebelumnya saya itu bekerja di perusahaan percetakan. Tapi menurut saya di perusahaan itu gajinya itu kurang. Akhirnya saya keluar dan melamar di perusahaan yang sekarang ini itu. Oh, itu alasannya. Oke, selanjutnya kalau boleh tahu orang tua Kak D ini bekerja di mana? Saya bekerja sebagai guru, tepatnya di SMP Sukamaju. Oh, sebagai guru apa kalau boleh tahu? Guru seni budaya. Kenapa kok memilih bekerja di perusahaan tersebut? Terus, itu. Karena menurut saya di perusahaan tersebut itu gajinya lebih tinggi serta fasilitasnya itu lebih memadai. Jadi saya itu berminat untuk melamar di perusahaan tersebut. Oke, kalau boleh tahu kondisinya Putri Bapak setelah terjadinya perundungan di tempat kerja, apalagi videonya viral, itu gimana Bapak menghadapi kondisi Putrinya? Ya seperti nggak mau makan, jarang keluar dari kamar. Dia itu kan di rumah akhirnya sering mengurungkan diri. Nah, setelah itu saya coba tanya pelan-pelan ke dia, terus dia nggak mau ngaku. Terus lama lambat laun saya cross check lagi, akhirnya dia mau mengakui apa yang telah terjadi. Bentuk perundungan apa yang Kak dialami? Secara verbal. Jadi saya itu diindahkan, diancam, bahkan sampai dipikirkan oleh teman-teman di kantor. Apa yang paling parah yang kamu alami? Menurut saya yang paling parah itu saat laporan saya disiram, terus dikucilkan di kantor sama di awal-awal. Mengapa mereka kok sampai melakukan itu? Mungkin mereka iri dengan saya dan akhirnya mereka melakukan hal tersebut.
anak saya kan di perusahaan bisa dibilang pencapaiannya banyak. Mungkin mereka itu iri dengan pencapaian anak saya sehingga mereka melakukan hal tersebut. Kenapa nggak Anda melawan atau speak up? Saya takut kalau perundungan itu semakin parah, dan saya juga takut kalau karir saya itu bakalan menurun. Berarti belum lapor ya sebelumnya? Awalnya sih enggak, terus pasca video saya viral itu saya dibantu oleh ayah saya untuk speak up dan melapor ke dia yang berat. Nah, jadi ini ada video rekaman CCTV bahwa Kak D ini mengalami perundungan di perusahaannya. Ini sekaligus menjadi bukti di laporan kepolisian. Ini bisa dilihatnya. Bagaimana perasaan Bapak ketika mengetahui anaknya menjadi korban perundungan, Pak? Pastinya sebagai seorang ayah, saya sakit hati ketika anak perempuan saya diperlakukan seperti itu. Pada saat itu saya itu pas ketemu pelaku itu hampir cekcok. Tuh, sempat cekcok juga. Iya. Pada saat itu hampir cekcok. Setelah itu dilerai oleh warga sekitar. Dan akhirnya pelaku ditangkap oleh pihak berwajib pada saat itu. Nah, menurut Kak Laura sendiri, apa dampak yang akan dialami Kak D setelah perundungan tersebut? Baik, pastinya memiliki dampak yang sangat besar pada si korban, contohnya mengalami depresi, cemas, yang kurangnya kepercayaan diri. Bahkan ada beberapa kasus yang korbannya sudah depresi berat, sehingga memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu bagaimana untuk kelanjutan karir Kak D sendiri, Pak? Dikarenakan anak saya dibully di perusahaan tersebut, kami memutuskan untuk resign dari perusahaan tersebut. Dan untuk saat ini anak saya lebih memilih untuk istirahat terlebih dahulu untuk memulihkan mental dan menghilangkan traumanya. Untuk Kak Laura sendiri, apakah perundungan di tempat kerja lebih merusak daripada di tempat yang lain? Ya, perundungan di tempat kerja ini lebih kompleks karena ketergantungan pada pekerjaan itu, baik secara finansial maupun secara karir. Korban sering merasa terjebak karena takut kehilangan pekerjaannya. Jika korban ini melawan dan ketika insiden menjadi viral, seperti dalam kasus ini, korban menghadapi tekanan tambahan dari opini publik. Apa yang bisa dilakukan suatu perusahaan supaya kasus perundungan tidak terjadi kembali, Kak? Tentunya perusahaan perlu memiliki kebijakan anti perundungan yang jelas. Contohnya agar tidak terjadi perundungan untuk semua karyawan di perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus menerapkan aturan yang tegas tanpa toleransi terhadap semua perundungan yang terjadi terhadap karyawan. Lalu menurut Kak Laura, bagaimana langkah yang harus dihadapi Kak D setelah mengalami perundungan? Setelah mengalami perundungan, Kak D ini bisa menjaga keseimbangan emosional dengan fokus pada hal-hal yang positif dan mencari kegiatan-kegiatan yang positif di luar.
dan juga bisa gabung pada komunitas untuk memotivasi untuk membangun kepercayaan Kak Dia lagi. Baik, itu tadi merupakan cerita yang sangat luar biasa dan diskusi yang sangat luar biasa. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini. Sama-sama. Perundungan merupakan suatu hal yang sangat fatal yang mengancam mental seseorang, sehingga kita harus menghindari hal tersebut. Dan juga mari kita ciptakan lingkungan kerja yang sehat tanpa adanya perundungan, tanpa adanya pengucilan dan lain sebagainya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pelaku perundungan akan mengklarifikasi atas perbuatan yang kami lakukan. Kami sangat menyesal atas perbuatan yang kami lakukan terhadap saudari D, dan kami melakukannya dengan sengaja. Kami siap dihukum dengan hukuman yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.